Hai sahabat-sahabat YouTube, bertemu kembali bersama saya Embi di channel Embi YouTube. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan baik-baik saja dan selamat menjalankan aktivitasnya pada hari ini. Pada rekap cerita kita sebelumnya, Mimin lupa menyampaikan pesan dan kesan. Jadi Mimin akan menyampaikan pesan dan kesannya pada rekap cerita kita kali ini. Pesan dan kesannya adalah seperti yang dikatakan oleh Zhou Yitang, bahwa pertemuan adalah awal dari perpisahan, tetapi perpisahan bukanlah akhir dari pertemuan. Jadi jika sahabat-sahabat mengalami perpisahan dengan orang yang dicintai, janganlah bersedih, karena perpisahan bukanlah akhir dari pertemuan. Oke, sampai di sini dulu intro pesan dan kesannya, dan kita akan masuki ke rekap ceritanya. Sebelum kita lanjut ke rekap ceritanya, alangkah baiknya jika sahabat-sahabat menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat-sahabat tahu update dari kelanjutan video kita. Pada video sebelumnya, kita diperlihatkan dimulainya pertualangan Afi di dunia persilatan. Setelah membunuh semua penjahat yang meresahkan masyarakat di perbatasan kota Hu, Afi dan rombongan memutuskan untuk beristirahat di desa tersebut. Tetapi pada malam harinya, Afi yang sedang berjaga harus terkejut dikarenakan Chang'e yang memutuskan untuk pergi menyelidiki sendiri kejahatan orang benteng kota Hu. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran antara Afi dan Chang'e, sehingga membuat mereka harus terpisah. Chang'e yang menuju ke benteng kota Hu, sedangkan Afi yang menuju ke Gunung Siqian harus sama-sama tersesat karena pertama kalinya mereka turun gunung. Afi yang menuju ke Gunung Siqian harus terperangkap di dalam lubang gua. Ternyata di dalam lubang gua tersebut terdapat penghubung menuju ke penjara Gunung Siqian. Dan di scene inilah pertemuan kembali Afi dan Xiun. Xiun yang sebelumnya tertangkap ternyata sudah diberi racun pelemas tubuh. Dan kita tahu di video sebelumnya, Afi yang mempunyai misi untuk mencari Zhang Qianfei, sekaligus Xiun yang mengikuti Zhang Qianfei sampai ke penjara Gunung Siqian, ternyata sama-sama berjodoh dalam pertualangannya. Xiun meminta tolong Afi untuk mencari obat penawar dari racun pelemas tubuh dan akan menukarkannya dengan memberitahu keberadaan dari Zhang Qianfei. Di dalam perjalanan Afi mencari obat penawar racun pelemas tubuh, Afi bertemu dengan Shen Tiansu di dalam penjara. Afi sendiri memberikan sedikit makanannya kepada Shen Tiansu dan ditukarkan oleh Shen Tiansu yang memberitahu kalau penjaga Gunung Siqian adalah Mu Shou, orang yang hebat. Tetapi Afi tidak mengenal Mu Shou dan melanjutkan pencarian obat penawar dari racun pelemas tubuh. Setelah menemukan beberapa obat penawar, Afi memberikannya kepada Xiun. Tetapi setelah diperiksa oleh Xiun, tidak ada obat penawar dari racun pelemas tubuh yang dibawa oleh Afi, sehingga membuat Afi kembali mencari obat penawar racun pelemas tubuh dan dibantu oleh Xiun. Setelah menemukan penawar racun pelemas tubuh di dalam ruangan Mu Shou, mereka mengetahui rencana jahat dari Hao Lin Tao yang akan meledakkan Gunung Siqian menggunakan gentong yang berisi minyak. Mengetahui hal itu, Afi dan Xiun bergegas menyelamatkan para pendekar yang ditahan di penjara Gunung Siqian, serta memberikan obat penawar dari racun pelemas tubuh. Di dalam penyelamatan, Afi bertemu dengan pendeta Qi dan sedikit mengajarkan Afi ilmu dari perguruan Qi, sekaligus memberikan Afi kitab gerakan capung dari perguruan Qi. Sebelum lanjut ke cerita, Mimin akan jelaskan dulu tentang perguruan Qi. Perguruan Qi yang kita tahu semua muridnya adalah pendeta, dan perguruan Qi juga memiliki senjata yang selalu diwariskan dari ketua sebelumnya kepada ketua selanjutnya. Senjata perguruan Qi sendiri adalah cambuk bulu. Cambuk bulu adalah salah satu kunci untuk membuka gelang Haitian. Di sini kita sudah mengetahui 3 benda pusaka pembuka gelang Haitian. Ada gelang emas pada scene awal yang menewaskan Li Jinfeng,
Ada juga token riak air yang dibawa oleh Wu Cucu, anak dari Jenderal Luffy. Dan yang terakhir ada cambuk bulu milik Pendeta Ki. Sebenarnya ada 6 benda pusaka pembuka gelang Haitian, tapi Mimin tidak akan memberitahu langsung ketiga benda yang belum terjawab pada episode kali ini. Lanjut ke rekap cerita kita. Setelah menolong Pendeta Ki, Ave bertemu dengan Zhang Qianfei dan Wu Cucu. Tetapi mereka langsung dikejutkan dengan suara nyanyian riasan tangisan. Kita tahu di sini bahwa yang memainkan riasan tangisan adalah Mushousho, dan mereka bergegas pergi. Namun sebelum keluar dari Gunung Siqian, mereka melihat Sentian Su yang bertarung dengan Mushousho. Pada scene inilah kita melihat kekalahan dari Mushousho dengan Sentian Su. Mushousho sendiri adalah pendekar hebat tingkatan nomor 1 pada masa ini. Oke, sebelum lanjut ke rekap cerita, Mimin akan jelaskan dulu kenapa Mushousho bisa kalah melawan Sentian Su. Mushousho pengguna ilmu dari Zunku Master. Zunku Master sendiri adalah tenaga dalam yang luar biasa, tetapi mempunyai efek samping yang merusak tubuh. Kita tahu kejadian Mushousho yang memporak-porandakan orang Gunung Tai hanya dengan seorang diri. Itu terjadi pada 15-20 tahun yang lalu. Jadi kesimpulannya, Mushousho pada era Ave telah rusak badannya karena efek dari ilmu Zunku Masternya sendiri. Mushousho sendiri nantinya akan kalah saat melawan Ave. Oke, sampai di sini sudah jelas kenapa Mushousho orang tingkatan nomor 1 bisa kalah melawan Sentian Su. Lanjut ke cerita. Setelah mereka keluar dari Gunung Siqian, Shiyun dan Ave kembali bertemu dengan Mushousho. Pada pertemuan mereka, Shiyun memberitahu bahwa nyanyian riasan tangisan Mushousho salah lirik. Yang dinyanyikan oleh Mushousho adalah di kampung ada kesulitan, tetapi lirik sebenarnya adalah di kampung dan kesulitan. Pada momen inilah Mushousho menjadi sedikit gila dan meninggalkan Ave dan Shiyun. Lanjut, setelah Gunung Siqian hancur, mereka memutuskan untuk beristirahat di penginapan benteng Kotaho. Penginapan tersebut adalah milik dari Desa 48 beserta mata-mata dari Desa 48 yang bertujuan untuk memberitahu keadaan dunia persilatan. Pada scene ini kita diperlihatkan penginapan yang terbakar serta menewaskan orang Desa 48. Dikarenakan mata-mata Desa 48 berkhianat dan dibantu oleh Qiu Tianjin, orang Disha. Kebakaran yang terjadi menewaskan orang dari Desa 48 dan adik dari Wu Cucu. Untuk Zhang Qianfei sendiri, saat kebakaran terjadi, tidak diketahui keberadaannya. Ave dan Wu Cucu yang sedang pergi berobat dikarenakan Wu Cucu yang sakit, dan Shiyun yang pergi membeli pedang untuk Ave. Dalam momen ini, Shiyun yang membeli pedang bertemu dengan ajudan Bai. Ajudan Bai sendiri adalah ajudan pribadi dari Chen Zichen. Chen Zichen adalah adik angkat dari Shiyun, anak pengadilan tinggi negeri yang diincar oleh Sentian Su. Setelah kepulangan Ave dan Wu Cucu, mereka sangat terkejut melihat penginapan yang sudah terbakar dan ditandai pencarian Wu Cucu oleh Qiu Tianjin yang ingin mendapatkan token riak air. Dan Shiyun yang kembali juga terpukul karena mengira Ave sudah tewas terbakar di dalam penginapan. Pada saat ini, Ave dan Wu Cucu yang mencoba bersembunyi, dan Shiyun yang melindungi adik angkatnya yang diincar oleh Sentian Su harus sama-sama terpisah. Beralih ke Zhang Qianfei yang tertangkap oleh Disha di panggung eksekusi. Shiyun dan ajudan Bai yang melihat hal itu hanya bisa menonton. Menjelang penyiksaan Zhang Qianfei, Shiyun ingin menolong Zhang Qianfei, tetapi dihalangi oleh ajudan Bai. Dalam momen inilah ajudan Bai yang melempar batu ke arah Zhang Qianfei dengan tujuan agar penderitaan Zhang Qianfei usai. Shiyun yang melihat hal itu merasa sangat bersalah dan kembali mengingat Ave. Kembali kepada Ave dan Wu Cucu yang bersembunyi di dalam rumah istri kedua dari Menteri Kotaho. Istri kedua dari Menteri Kotaho yang bernama Duan Jianing. Duan Jianing adalah ketua perguruan Kurong atau Master Kurong, sekaligus pewaris terakhir dari Kurong. Pada saat Ave berhadapan dengan Duan Jianing, Ave menggunakan ilmu pedang pemecah salju.
Duan Jianing yang mengetahui itu pedang pemecah salju menanyakan kepada Afi dari mana dia belajar ilmu pedang pemecah salju. Afi menjawab, itu adalah warisan keluarganya. Dan Duan Jianing langsung menyatakan kalau dirinya adalah nenek tiri dari Afi. Mengetahui hal konyol itu, Afi tidak percaya dan membuat Duan Jianing menceritakan kilas balik pada masa Li Zeng dan Duan Jianing. Pada masa lalu yang terjadi sekitar 15 tahun lalu, Duan Jianing yang dikejar penjahat ditolong oleh Li Zeng serta mengajak Duan Jianing ke desa 48. Duan Jianing yang diselamatkan Li Zeng ternyata menaruh hati kepada Li Zeng. Akan tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan dikarenakan Li Zeng yang sudah memiliki istri dan 2 orang anak. Terlebih lagi umur dari Duan Jianing yang terlampau jauh di bawah Li Zeng dan hanya 1 tingkat di atas umur Li Jinrong. Namun perjuangan Duan Jianing untuk mendapatkan cinta Li Zeng tidaklah mudah, yang berakhir ketika Duan Jianing yang terkena racun dan diselamatkan oleh Li Zeng. Tetapi efek racun itu berpindah tubuh ke Li Zeng. Pada momen itu, Li Zeng ingin menemani Duan Jianing menikah, dikarenakan Li Zeng tahu jika racun di tubuhnya tidak bisa disembuhkan, dan untuk mengakui perjuangan cinta dari Duan Jianing. Ketika malam pernikahan, desa 48 diserang oleh Disha yang menewaskan Li Zeng yang sudah terkena racun. Dan di sini kita tahu kenapa Duan Jianing menjadi sedikit gila setelah kematian dari Li Zeng. Dan pada malam penyerangan itulah ada alasan kenapa Li Jinrong yang membenci pasukan perdamaian. Tetapi Mimin tidak akan membahas pada kesempatan kali ini karena masih ada satu kejadian lagi yang kompleks antara Li Jinrong dan pasukan perdamaian. Lanjut ke cerita, setelah mengetahui Afi adalah cucu dari Li Zeng, Duan Jianing mewariskan tenaga dalam Kurong. Akan tetapi tubuh Afi yang sudah memiliki tenaga dalam dari perguruan Qi harus bertolak belakang dengan tenaga dalam Kurong, yang menyebabkan Afi tidak sadarkan diri. Dikarenakan tenaga dalam Kurong adalah Yin dan tenaga dalam perguruan Qi adalah Yang. Kalau sahabat-sahabat menonton serial Pendekar Raja Wali pasti tahu Yin dan Yang. Yin adalah kitab 9 rembulan dan Yang adalah kitab 9 matahari. Bagi sahabat-sahabat yang menonton trilogi Pendekar Raja Wali pasti tahu kitab 9 rembulan dan kitab 9 matahari. Di serial Pendekar Raja Wali menjelaskan Yin dan Yang tidak bisa bersatu. Nanti Mimin akan membuat video penjelasan tentang kitab 9 rembulan dan kitab 9 matahari agar sahabat-sahabat bisa merasakan perbedaan dari masing-masing kitab. Berpindah scene pada Shang-Er, Nyonya Tuawang dan murid desa 48 lainnya. Setelah menemukan Shang-Er yang terjatuh di pinggir lembah, mereka bertemu dengan Tong Tianyin yang terluka akibat insiden Gunung Siqian. Shang-Er yang melihat Tong Tianyin langsung melawannya dikarenakan dendam masa lalu. Akan tetapi Shang-Er terlalu awal untuk membunuh Tong Tianyin, yang berakibat Nyonya Tuawang harus menolong Shang-Er. Pada pertarungan antara Nyonya Tuawang dan Tong Tianyin harus menerima kekalahan. Bertepatan dengan kekalahan Tong Tianyin, Shen Tiansu datang, yang membuat Nyonya Tuawang menyuruh Shang-Er untuk pergi. Karena di sini kita tahu kalau Nyonya Tuawang bukanlah lawan dari Shen Tiansu. Pada pertarungan Nyonya Tuawang melawan Shen Tiansu, dengan ditandai matinya Nyonya Tuawang dan murid desa 48 lainnya, maka berakhir juga rekap cerita kita pada kali ini. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video rekap cerita kita sampai dengan selesai, dan klik tombol like jika kalian suka, serta tinggalkan komentar sahabat-sahabat di kolom komentar. Sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, Mimin akan menyampaikan pesan dan kesan terlebih dahulu. Pesan dan kesannya adalah seperti tindakan Afi yang membebaskan semua pendekar di penjara Gunung Siqian, meski harus mempertaruhkan nyawanya sendiri. Jadi untuk sahabat-sahabat, terlebih lagi untuk Mimin sendiri, menolong adalah perbuatan yang baik, meski itu di atas kepentingan pribadi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. See you the next video. Bye bye.